Shalom, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih Jemaat Gereja Kristen Jawa Nehemia. Setelah Jumat Agung dan Paskah, kini kita merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga, tetap dengan ibadah keluarga di rumah masing-masing. Minggu per minggu telah kita lalui dengan aneka perasaan dan pertanyaan. Bahkan tidak sedikit di antara kita yang bertanya, saya ibadah di rumah seorang diri. Hadirkah Tuhan Yesus di ibadahku? Saudaraku yang terkasih, berapapun jumlah anggota keluarga kita, ketika Yesus kita undang kehadirannya di ibadah kita, mari meyakini bahwa Yesus hadir dan melawat kita. Sampai kapan kita akan beribadah di rumah masing-masing seperti ini? Sampai bulan depankah? Atau 2-3 bulan lagi kah? Atau bahkan kita akan merayakan Natal juga di rumah kita masing-masing? Tak ku tahu hari esok. Yang kita tahu dan kita yakini adalah penyertaan Tuhan pada kita akan tetap ada dan bersama kita anak-anak yang dikasihinya. Memang Yesus telah naik ke surga, tetapi Dia tetap menurunkan penolong bagi kita. Mari tetap bersukacita, beribadah bersama keluarga kita. Bapak, Ibu, Saudara, keluarga yang dikasihi Tuhan. Setelah 40 hari peringatan Tuhan Yesus yang bangkit, hari ini kita bersama-sama melaksanakan ibadah keluarga untuk memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Yesus yang naik ke surga, Yesus yang memberikan karunia dan berkat pada umat-Nya untuk dapat menjadi saksi-saksinya. Marilah kita sujud menyembah dan berkarya untuk menjadi saksi-saksinya. Bapak, Ibu, Saudara, dimohon berdiri. Kita bersama menyanyikan Kidung Jemaat 225, bait pertama, kedua, dan keempat. Berkereta awan putih. Menuju
Yesus Raja Maha Kuasa, bersujudlah bangsa-bangsa dan menjadi murid-Nya, dan menjadi murid-Nya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ibadah hari kenaikan Tuhan Yesus ini berlangsung dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Tuhan beserta saudara semua. Bapak Ibu Saudara dipersilahkan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada hari kenaikan Tuhan Yesus ini, kita bersama akan merenungkan tema ibadah kita, yaitu karunia dan karya untuk menjadi saksi-saksi kenaikan Yesus Kristus. Murid-murid Yesus menjadi saksi-saksi bukan saat Yesus menampakkan diri saja, namun juga saat Yesus terangkat ke surga. Iman akan Yesus yang kita peringati kenaikannya saat ini, biarlah menjadi iman yang memampukan kita juga untuk mewujudkan kesaksian kita dalam hidup sehari-hari, melanjutkan karya penyelamatan Kristus, Sang Mesias atas dunia ini. Mari kita menyatakan pujian kita melalui Kidung Jemaat 224, bait pertama, ketiga, dan kelima, Masyurkan Rajamu. Hukum kasih pada saat ini kita terima melalui Injil Markus 12 ayat 29 sampai dengan 31 yang demikian. Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita,
Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Dalam kehidupan ini, kita seringkali kurang dapat melakukan hukum kasih ini dengan sepenuh hati. Oleh karena itu, mari kita menyatakan penyesalan dosa kita dengan menyanyikan Kidung Jemaat 178, bait pertama, kedua, karena kasih-Nya padaku. Berita anugerah dari Tuhan kita terima sebagaimana tersurat pada 1 Korintus 3 ayat 23. 1 Korintus 3 ayat 23 demikian. Tetapi kamu adalah milik Kristus, dan Kristus adalah milik Allah. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur atas berita anugerah ini. Tuhan Allah sendiri yang telah memilih kita menjadi miliknya dan memampukan kita diutus menjadi saksi di hadapan Tuhan. Tuhan Allah berkenan juga memampukan kita untuk memperbarui hidup kita sebagai saksinya dengan memberikan petunjuk hidup baru. Demikian, seperti yang tertulis di dalam Kisah Para Rasul 22 ayat 14 dan 15. Lalu katanya, Allah nenek moyang kita telah menetapkan engkau untuk mengetahui kehendaknya, untuk melihat yang benar, dan untuk mendengar suara yang keluar dari mulutnya. Sebab engkau harus menjadi saksinya terhadap semua orang tentang apa yang kau lihat dan apa yang kau dengar. Demikianlah berita anugerah dan petunjuk hidup baru dari Tuhan.
Bapak, Ibu, Saudara, dipersilakan berdiri. Kita menyatakan kesanggupan kita untuk tetap hidup dalam pimpinan Tuhan melalui nyanyian kesanggupan dari Kidung Jemaat nomor 223, bait pertama dan ketiga, nyanyian Malaikat Nyaring Bergema. Yesus dalam surga, agung kasih-Nya. Ia mendapatkan kita umat-Nya. Kasih dan anugerah dicurahkan-Nya. Bapak, Ibu, Saudara, dipersilahkan duduk. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita mempersiapkan diri kita untuk mendengar firman Tuhan melalui doa epiklesi. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Mulia, melalui Roh-Mu yang kudus, berilah hamba-Mu ini kerendahan hati dan kepekaan, sehingga hamba-Mu ini dapat menerima apa yang Kau singkapkan dan melakukan apa yang Kau perintahkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, doa ini kami panjatkan. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, di hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga ini, firman Tuhan kita terima melalui pembacaan Injil Lukas pasal 24 ayat 44 sampai dengan ayat 53. Injil Lukas pasal 24 ayat 44 sampai dengan 53, saya akan membacakan bagi kita semuanya. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati
pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang telah dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersuka cita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Demikian Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan firman Tuhan pada saat ini. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, apakah Anda pernah merasakan sedih ketika harus berpisah dengan entah itu seseorang yang dekat di hidup Anda, atau mungkin binatang, atau bahkan barang kesayangan Anda? Perpisahan pada umumnya mendatangkan kesedihan. Terlebih ketika kita menyadari kita tidak akan berjumpa lagi dengan siapa kita berpisah tersebut. Memang Bapak Ibu Saudara, di dunia yang bisa serba online seperti sekarang ini, perasaan sedih bisa sedikit banyak dikurangi. Dengan teknologi yang ada, kita masih bisa berjumpa secara online. Kalau secara fisik, kita berjarak dan berpisah. Misalnya, orang-orang yang menjalin persahabatan antar bangsa atau antar pulau. Walaupun mereka sedih saat harus berpisah, mereka akan bisa mengurangi dan mengatasi kesedihan tersebut dengan perjumpaan secara online. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apakah kesedihan juga dirasakan oleh murid-murid Yesus ketika mereka berpisah dengan Yesus? Yesus yang selama ini bersama-sama mereka terangkat ke surga, meninggalkan murid-muridnya. Saya semula membayangkan murid-murid pastilah diliputi oleh kesedihan. Namun ternyata di dalam perikop Alkitab yang kita baca pada hari ini, tidak sedikit pun terceritakan perasaan kesedihan murid-murid Yesus ketika mereka berpisah dengan Yesus karena Yesus terangkat ke surga. Mengapa tidak ada tanda-tanda kesedihan yang tampak pada murid-murid Yesus? Apakah mereka tidak dekat
dengan Yesus? Apakah mereka tidak mengasihi Yesus? Bukan. Bukan karena itu. Murid-murid adalah orang-orang yang dekat dengan Yesus. Dan orang-orang yang mengasihi Yesus. Mereka tidak terlihat sedih ketika berpisah dengan Yesus. Karena Yesus telah membuka pikiran mereka. Sehingga mereka dimampukan untuk mengerti secara esensial apa yang telah terjadi dalam diri Yesus yang mati dan bangkit. Seperti apa yang tadi telah kita baca pada ayat 45. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Apa saja Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan yang secara esensial dapat mereka mengerti tentang Yesus setelah pikiran mereka dibukakan oleh Yesus. Yesus telah menderita, mati, dan bangkit. Dalam nama Yesus ada pengampunan dosa bagi segala bangsa. Mereka akan menjadi saksi-saksi Yesus. Roh Kudus yang dijanjikan akan hadir menyertai mereka. Yesus memberkati mereka. Hal-hal esensial semacam inilah yang telah dapat mereka mengerti dengan baik. Yang membuat mereka tidak merasakan kesedihan ketika mereka berpisah dengan Yesus dengan kenaikannya ke surga. Ketika Yesus terangkat ke surga, mereka sujud, menyembah kepadanya, dan pulang dengan sangat bersuka cita. Perhatikan baik-baik. Mereka pulang bukan dengan sedih hati. Mereka pulang dengan penuh sukacita. Kita baca tadi di ayat 52. Mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersuka cita. Bapak Ibu Saudara yang mengasihi Tuhan. Dalam pengalaman penderitaan hidup, manusia sering merasa terpisah dari Tuhan. Manusia merasa sendirian. Tuhan jauh terpisah dari manusia. Di mana Engkau Tuhan? Mengapa Engkau tidak mendengar doa-doa kami? Beberapa waktu lalu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya menerima pesan melalui WhatsApp yang meminta saran saya untuk menjawab pertanyaan seorang anak yang berduka karena ibundanya meninggal dunia. Anak itu mengatakan kepada papanya bahwa mereka rajin ke gereja. Ya selalu berdoa setiap hari agar mamanya sembuh. Tapi Tuhan Yesus kok kayak gini? Pertanyaan anak ini menggambarkan perasaan keterpisahan Tuhan dari keluarganya. Tuhan Yesus terasa jauh terpisah dari hidup keluarganya. Terutama saat keluarganya memerlukan kehadiran dan pertolongan Yesus. Mari kita perhatikan baik-baik. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan.
Apakah kenaikan Tuhan Yesus ke surga merupakan gambaran keterpisahan total Tuhan Yesus dengan umatnya? Dengan naik ke surga, apakah Tuhan Yesus tidak lagi peduli dan meninggalkan umatnya? Kalau kita menjawab tidak atas pertanyaan-pertanyaan ini, berarti kita sudah seperti murid-murid Yesus yang telah dibukakan pikirannya untuk mengerti esensi dari kenaikan Yesus ke surga. Inilah esensi dari kisah kenaikan Yesus ke surga. Tidak ada keterpisahan total Yesus dengan umatnya karena kenaikannya ke surga. Ketidakhadiran Yesus secara fisik di dunia ini tidak sama dengan, sekali lagi, tidak sama dengan tidak hadirnya kasih dan pemeliharaan Sang Bapa bagi umatnya. Kasih dan pemeliharaan Sang Bapa tetap diterima umat melalui karya Roh Kudus yang kehadirannya telah dijanjikan dan dikirim oleh Tuhan Yesus. Jadi dalam beragam pengalaman hidup, terlebih dalam penderitaan hidup yang sedang kita alami, mari kita kelola dengan baik perasaan kita. Ketika kita merasa Tuhan jauh terpisah dari kita. Tuhan tidak pernah jauh terpisah dari hidup kita. Tuhan berkarya. Tuhan memelihara. Tuhan menaungi kita dengan kasih-Nya. Apa yang kira-kira dirasakan oleh seorang perempuan yang sejak usia 19 bulan menderita kehilangan pendengaran dan penglihatan? Ketika ia beranjak dewasa, masih bisakah ia mengerti Tuhan yang mengasihinya dan tidak meninggalkan dirinya? Pasti akan lebih mudah, Bapak Ibu Saudara, bagi perempuan itu untuk menyangkal kasih dan kedekatan Tuhan dalam hidupnya. Kalau Tuhan dekat padanya dan mengasihinya, mengapa ia membiarkan dirinya tuli dan buta sejak kecil? Namun rupanya tidak bagi perempuan itu. Bahkan dalam penderitaan hidup yang ia alami, ia tidak menyangkal kasih Tuhan dalam hidupnya. Dalam salah satu tulisannya, ia meyakini hakikat Tuhan yang penuh kasih. Dan Tuhan tidak akan pernah berubah dari hakikatnya yang penuh kasih ini. Siapa perempuan ini, Bapak Ibu Saudara? Ya, Anda mungkin sudah bisa menebak siapa perempuan ini. Namanya adalah Helen Keller. Bapak Ibu Saudara yang mengasihi Tuhan dan yang dikasihi Tuhan. Saat ini kita diajak untuk menjadi saksi-saksi kenaikan Yesus Kristus. Salah satu caranya adalah dengan tetap memelihara salah satu esensi keyakinan kita dengan kokoh. Tuhan Yesus tidak terpisah dengan kehidupan
umatnya. Adanya jarak fisik kita dengan Yesus saat ini tidak menunjukkan adanya jarak cinta kasih Yesus pada umatnya. Kasih Yesus tidak berjarak dengan kita. Yesus mengasihi, memberkati, dan tetap menyertai umatnya. Apapun yang kita alami dalam hidup ini, Bapak Ibu Saudara semuanya, ingatlah selalu hakikat Yesus adalah Tuhan yang penuh kasih. Dan Yesus tidak pernah berubah dari hakikatnya yang penuh kasih itu. Selamat memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dipersilakan berdiri. Bersama dengan umat Tuhan di sepanjang abad dan segala tempat, marilah kita ungkapkan iman percaya kita melalui pujian dari Kidung Jemaat 280, bait pertama sampai 3, Aku Percaya. Bapak, Ibu, Saudara, mari kita masuk pada doa syafaat. Doa akan dipimpin oleh salah satu anggota keluarga dan akan kita tutup dengan doa Bapa kami yang akan saya pandu.
Kami menutup doa syafaat ini dengan mengucapkan doa Bapa kami secara bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang terkasih, untuk persembahan dapat ditransfer ke rekening GKJ Nehemia di Bank Mandiri Cabang Pondok Indah. Nomor rekening 1010810491006. Nama akun Gereja Kristen Jawa Nehemia. Jika ada kesulitan dengan transfer, Ibu, Bapak, Saudara dapat mengumpulkan dalam amplop untuk diserahkan kemudian, atau menghubungi majelis wilayahnya agar majelis wilayah dapat membantu mengambil ke rumah Ibu, Bapak semua. Bapak, Ibu, Saudara, kami persilahkan berdiri. Mari kita wujudkan kesediaan kita diutus dengan menyanyikan lagu pengutusan dari pelengkap kidung jemaat nomor 182, bait pertama ketiga, Kuutus Kau, dan bait kelima dan koda dinyanyikan setelah berkat. Kau mengabdi tanpa pamrih, berkarya terus dengan hati teguh, meski dihina dan menanggung duka. Kuutus Kau mengabdi bagiku. Kuutus Kau kepada yang tersisih, karena hatinya dirundung sendu, sebatang kara tanpa handa tolak. Kuutus Kau membagi kasih-Mu. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, marilah kita melanjutkan tugas pengutusan kita sebagai pengikut Kristus yang mampu menerima dan mewujudkan karunia dan karya untuk menjadi saksi-saksi kenaikan Yesus Kristus, Sang Mesias, kepada sesama dalam kehidupan kita. Tuhan menghendaki kita bersyukur atas anugerah dan kasih-Nya. Tuhan menghendaki agar kita senantiasa taat kepada Allah Bapa seperti Yesus taat kepada kehendak Sang Bapa. Terpujilah Tuhan. Terimalah berkat Tuhan.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Ku utus kau kepada yang tersisih, karena hatinya dirundung sendu. Sebatang kara tanpa handai tolak, ku utus kau membagi kasih-Ku. Karena Bapa mengutusku, Ibadah telah selesai. Bapak, Ibu, Saudara dipersilahkan duduk dan mengambil waktu saat teduh. Majelis Gereja Kristen Jawa Nehemia mengucapkan selamat hari kenaikan Tuhan Yesus. Berkat kenaikannya kiranya menyertai kita senantiasa. Ibu bapak saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, mari tetap sukacita, tetap semangat, tetap tinggal di rumah, bekerja dari rumah, ibadah dari rumah. Selalu memakai masker, jaga kebersihan, dan hati senantiasa gembira supaya kita tetap sehat.